Allah dalam posisi imanin dekat dengan hambanya macawe di puang Allah Ta'ala ya roh atai itu dalam keadaan tas posisi imaninnya ya roh Allah Ta'ala macawe dari sisi apanya sifat-sifatnya aseng-asengna lalu kemudian pangkaukenna Quran itu dibahas biasa onrot cawekna puang Allah Ta'ala sibatana dia dulu pas serangi antara atas si bahuang fangkau kena pun Allah Ta'ala dia tanah iya kan seluruh gerak-gerik kita yang kita lakukan sinina kedo-kedo yang kedifigau de gaga wedding de gaga dulu pego sangadina na karena elo ulena pa pun Allah Ta'ala maka daki loka pun Allah Ta'ala cede itu dulu makanya maka dak jurgi maka wakaye waye igepi go iro maka daki iya berarti deh pada pejepu di pun Allah Ta'ala iya kan begitu pangkau kena pun Allah Ta'ala ya rijarinna atai ritella misalkan saharuding itu tun nakai itu Bapak Ibu makanya dia nanti difasarang antara ini yang disebut dengan imanin mungkin begitu bahasa ugi dan kalau ini Pak bicara ugi agak berat memang Bapak Ibu sekalian makanya nada dikima aku iya selama masih ada saya itu ego yang ada maka Allah tidak bisa hadir Pak tidak bisa hadir kenapa? Karena kita masih ada sementara Allah itu hadir ya pada saat dia dalam keadaan seluruh segala sesuatu tidak ada kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan, dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dimundri dekna paribat terui bicarata lebih rioloi meloki Allah Ta'ala memuari hijab ya rega penghalang yang menutupi batin kita untuk senantiasa memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukakan dengan sama-sama kita mendahului membaca surah Al-Fatihah. Kita mohonkan semoga surah Al-Fatihah yang kita baca ini mampu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga hijab yang menutupi batin kita untuk melihat hakikat atau rahasia-rahasia yang selama ini terhijabi oleh kesalahan dan dosa kita, Allah ampuni. Ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyaikhina wa awliya'i Allahi rahimahumullah al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sinina teman-teman labiku sila surah malabiku yang kehadir uranir rampe madiolo mengenai kelengkapan atau hal-hal yang menyebabkan Allah berkenan untuk memberikan kehusyuan kepada kita dalam melaksanakan sholat. Jadi ini juga ada rahasianya, karena ia senge paring ngarang tanya boleh diidi boleh koi Allah Ta'ala. Nah, urani ribahas maka de agar rahasiana sehingga ya Allah Ta'ala maelok pewerengi paring ngarang. Ya. Nah, yang ke pura dibahas termasuk angka sekitar asirah rahasiana sehingga Allah Ta'ala maelok pewerengi paring ngarang. Apa mulai majeneki lalu kemudian kalingai sadan apa bangi, setelah itu menutup aurat dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang setelah kita membahas itu, kita sudah masuk ke wilayah salat yang diawali dengan takbir. Nah, insyaallah rilalan ya tuma barakae yang kemelok ribahas ya pada Tuhan kay narampe dendre alena tomo-tomo labita Bapak protokol bahwa sesungguhnya ibadah terutama salat itu bukan fikih yang menghukumi ya sahnya salat, tapi sebaliknya yang menghukumi sah dan tidaknya salat itu adalah tasawuf atau hakikat. Ya. Karena salat ini sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang pernah kita bahas bahwa salat itu adalah istiqaqul kabir, itu dalam kajian saraf. Ya, ilmu saraf ada yang disebut dengan istiqaqul kabir, ada istiqaqul sagir. Nah, istiqaqul al-kabir dalam salat ini adalah yang mengkaitkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, itu sangat erat hubungannya. Seperti kita pernah sebutkan, salat itu asal katanya adalah seakar kata dengan salawat, wasilah, kemudian wusul, kemudian wassalah, lalu kemudian wasail dan lain-lain sebagainya. Semua yang hampir sama dengan akar kata salawat atau salat ini, itu namanya istiqaqul kabir. Yang intinya sebetulnya bahwa salat itu adalah keterhubungan antara hamba dengan Allah. Iya, assi sambungenna, assi sompungenna antara atas si bawah puang. Sehingga narekodekna si sompu yare si sambung antara atas si bawah puang itu tanda sempajang senna. Nah, yang membahas ini Bapak Ibu tania ilmu fikih atau syariat. Tapi yang membahas ini adalah ilmu tasawuf atau hakikat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga apa yang terjadi akibat daripada ya ketersambungan antara hamba dengan Tuhan inilah yang menyebabkan tajalli sifat-sifat Allah itu turun pada seorang hamba, sehingga hamba itu selalu ya takhallaku bi akhlaqillah dalam hadisnya, ampekedo kepada pada ampekedona Allah Ta'ala pada padanna makamase masaro abere, kemudian maha pemaaf, maha pengampun ya, dan lain-lain sebagainya. Makanya itu Bapak Ibu, kalau kita mau melejit menuju kepada Allah, ya kita dianjurkan untuk memiliki sifat-sifat feminim, sifat-sifat keibuan, sifat-sifat keperempuanan. Karena sifat-sifat struggle atau sifat-sifat kejantanan itu seperti maha tinggi, maha perkasa, maha pendendam, maha takabur, maha sombong. Itu tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba, karena itu yang membuat hamba jauh dari Allah. Yang bisa dimiliki oleh seorang hamba itu adalah sifat-sifat penyayang, pengasih, sabar, syukur, ya kan, ada syakur,
kemudian apalagi pemaaf, pengampun dan lain-lain sebagainya, maha lembut. Nah, inilah yang menjadi tajalli sifat-sifat Allah yang ada pada diri orang yang as-shalah, yang salat itu, al-musalli. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengawali salat itu perlu ada persiapan yang tentu kita sudah pernah bahas pada pembahasan yang lalu. Sekarang ini kita sudah mau masuk ke inti salat, yakni diawali dengan takbir. Apa arti daripada takbir itu sendiri? Iya. Takbir, ya asal katanya kabbara yukabbiru, membesarkan. Sehingga di sini disebutkan bahwa takbir ialah pernyataan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala sekaligus merasakan kekecilan kita di hadapan Allah dan keterbatasan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ada yang kita besarkan selain daripada Allah di saat kita memulai salat, maka sesungguhnya para ilmu hakikat atau para mutasawwifin, para pengawal tasawuf, ya, itu mengatakan bahwa sebetulnya itu adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Seperti pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi yang kedengaran entah itu keluarga, waramparang, jama-jama dan lain-lain sebagainya. Berarti etimutta puadai Allah Ta'ala maraja, tapi peringerata iganengerang keluargana. Makanya pada hakikatnya yang kita besarkan itu tanda Allah Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Pak dua Allah Ta'ala, tapi ya pak duanya itu secara khafi, secara tersembunyi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, itulah sebabnya ya salat ini ya sebaiknya dilakukan pada saat posisi pergerakan otak kita itu pada wilayah alfa. Ya, mohon maaf ya, saya tidak bisa bahasa Bugiskan ini alfa. Itu alfa. Ya, kalau beta itu kan iro pikirata migala agak senah. Magati ningarangi mana keluargana, jama-jamana, waramparana dan lain-lain sebagainya. Untuk menurunkan itu kan kita mesti harus mendahului dengan wudu. Ya. Maka penurunan pergerakan otak itu disebut wilayah alfa. Makanya itu kenapa Bapak Ibu magir pas sabar sampajangi lebih mega di figo na rekonni. Sebab kusir otak macenne. Akalnya lebih banyak berfungsi di siang hari. Irfung Allah Ta'ala nafahar roatan nama kadai ya kosoi ya rotak memacenne sehingga ya sampajangi rata-rata di figo diwani. Mulai dari maghribi, isya, kemudian sampaja sunat tahajud, tarawih, sampaja hajat, salat sunat tasbih, bahkan dianjurkan salat sunat taubat itu di malam hari. Ya, salat isya, sunat isyanya dan salat subuhnya. Yang kita lakukan di siang hari itu hanya dua, yaitu salat duhur dan asar. Kalaupun ada di pagi hari yang mungkin posisi pergerakan otak kita itu masih pada wilayah alfa, itu hanya sholat sunat duha. Iya, makanya ya pesanan dari guru tak ngararu disengkang ya wangaji Abu Nawas lebih mutetangnya andre lemu dibanding daripada sempajak duhamu. Nah, itu andre guru tak pesanan. Saat di wilayah seperti itu apalagi narekuidi makun reyelo kani majama bafakna di negara de dua dimulai ya loka ni malawe jene atau loka utama di kamar di sampingna agasena lamarita itu namanya zawiyah. Nanti kita akan bahas itu apa itu zawiyah dan keutamanya seperti apa. Disitulah tempat kita bisa bermi'raj. Ya, itu nanti pada saat setelah kita bahas takbir ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi saya kembali. Salat ini kita lakukan pada saat malam hari karena di malam hari itu yang aktif adalah alfa, pergerakan otak kita sangat rendah, ya, sehingga disitulah kita lebih mudah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah pada posisi theta atau delta, itu luar biasa Pak. Kalau sudah di posisi delta, theta itu tempat landingnya wahyu. Kalau para wali itu namanya ilham.
Makanya rata-rata Nabi itu ya menerima wahyu dalam keadaan posisi theta. Ya bahkan tidur. Ya, kalau tidur itu kan mimpi menerima wahyu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu di bawah alam sadar. Nah, salat seharusnya kita lakukan ada pada wilayah yang ketiga ini, bukan pada wilayah beta. Nah, sehingga di saat kita takbir Allahu Akbar, ya, itu dimaknai bahwa membesarkan Allah, betul-betul membesarkan Allah, tidak membesarkan pekerjaannya, keluarganya, hartanya dan lain-lain sebagainya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Kalau orang fikih cukup dengan Allahu Akbar, selesai sudah. Itu sudah dianggap sah. Iya. Nah, apa makna daripada takbir ini selain daripada pernyataan kemahasebesaran Allah? Sebetulnya takbir itu hakikatnya adalah itu tasbih. Roh takbir itu ada tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih itu kan subhanallah. Nah, ada dua dalam Al-Quran itu, subhanallah dengan tabarakah. Subhanallah maha suci Allah, dan tabarakah juga maha suci Allah. Tapi kemahasucian Allah dalam subhanallah itu berbeda dengan kemahasucian Allah pada tabarakah. Nah, itu perlu dibedakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di sini disebutkan bahwa at-tasbih sesungguhnya adalah penyucian diri kita dari firasat, khayalan, bayangan dan pikiran tentang Allah, karena sehebat apapun dan sebesar apapun gambaran Tuhan dalam benak kita dan pikiran kita, pasti Allah jauh lebih maha dibanding daripada itu. Iya. Makanya tasbih ini menyucikan Allah dari berbagai perkiraan dan asumsi serta keraguan terhadap keberadaan Allah. Maksudnya begini Pak, Ibu. Ya rumah kedeki Allah Ta'ala merajaat dampeng. Selama kamu fi batasi maka di rajaat dampeng Allah Ta'ala sampai begini di benak kita, maka sebetulnya tidak dinapak huruf Allah Ta'ala. Karena Allah maha tak terbatas, tak terjangkau kemaha pengampunannya. Sebesar apapun dalam benak kita bahwa Allah maha adil, maha memaafkan, maha memberi rezeki, ya, maha mengampuni, maha merahmati, dalam benak kita masih dibatasi, maka Allah tidak seperti itu. Maka dalam takbir ini kita sucikan pikiran dan benak kita dari hal-hal yang sifatnya bisa membatasi kemaha terbatasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemaha tak terbatasnya. Itu tidak terjangkau. Nanti kita akan lebih dalam, kalau mungkin tidak bisa selesai malam ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu lebih dalam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Sampai makna tauhid pun juga ya itu mungkin berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami. Nah, sementara tabaraka dalam hal ini Bapak Ibu, ya, itu Allah maha suci, tapi kesuciannya itu masih terbandingi oleh hambanya. Nah, irden maka daki iru Allah Ta'ala maraja dampeng. Idi atanna engkamato sifat dampeta. Yana den ruak kada matajalli sifatna Allah Ta'ala riatanna. Nah, itulah yang disebut dengan tabaraka. Maksudnya dalam hal ini tasbih namanya ya. Tasbih, satu tasbih tanzi. Kalau tasbih tanzi itu yang maha tak terbatas dan tak terbandingi. Kalau dalam ilmu kalam dan teologi disebut dengan transenden. Jadi sepak bahasa ugi agak dasar transenden. Iya. Karena memang ini sumbernya Pak, Ibu, ini bukan buku bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Hanya bahasa Inggris yang bisa menerjemahkan. Dalam hal ini Allah dalam posisi imanin dekat dengan hambanya, macawe di puang Allah Ta'ala ya roh atai, itu dalam keadaan posisi imaninnya ya roh Allah Ta'ala macawe dari sisi apanya? Sifat-sifatnya, aseng-asengna, lalu kemudian pangkaukenna. Quran itu dibahas biasa. Onrot cawekna fong Allah Ta'ala si batana de dulu pas serangi antara atas si bafuang.
fangkau kena fung Allah Ta'ala dia tanah. Iya kan? Seluruh gerak-gerik kita yang kita lakukan sininna kedo-kedo yang ke difigau de gaga wedding na gaga dulu pego sangadina na karena elo ulena fa fung Allah Ta'ala. Maka daki loka ku fung Allah Ta'ala cede itu dulu. Makanya maka dak jurgi maka wakaye waye. Iga pigo iro. Maka daki iya berarti deh pada pejepu di fung Allah Ta'ala. Iya kan begitu. Fangkau kena fung Allah Ta'ala ya rijarinna atai ritella misalkan saharuding itu tuna nakai. Itu Bapak Ibu. Makanya dia difasarang antara ini yang disebut dengan imanin. Mungkin begitu bahasa ugi nah kalau ini Pak bicara ugi agak berat memang Bapak Ibu sekalian. Makanya nada dikima aku iya. Selama masih ada saya itu ego yang ada, maka Allah tidak bisa hadir, Pak. Tidak bisa hadir. Kenapa? Karena kita masih ada. Sementara Allah itu hadir, ya pada saat dia dalam keadaan segala sesuatu tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana menghadirkan Allah. Ada pembahasan tersendiri nanti setelah kita bahas takbir ini. Bahkan mudah-mudahan kita bisa praktek di tempat ini. Ya, caranya kalau dalam ilmu mungkin dalam agama Hindu itu disebut yana yoga. Ya, yana yoga itu cara menghadirkan Tuhannya. Tapi kita dalam perspektif Islam, insya Allah nanti kita akan coba lakukan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi tabaraka dengan tasbih subhana itu beda artinya. Makanya Allah yang maha banyak itu tidak bisa kita pertentangkan lagi saat ini. Kalau Allah itu Esa berdiri sendiri di sana sebagai tasbih, tanzi, ya itu tidak ada masalah. Itu memang benar. Tapi di sisi lain Allah juga punya sifat yang banyak. Ya sifat nafung Allah Ta'ala tegen nafat tajalli riatai nafat tajalli rialang. Terutama pada diri manusia. Yang pernah kita bahas itu bahwa tajalli sempurnanya Allah ada pada diri manusia. Makanya sifat yang banyak itu boleh kodi cek dia alih nafung Allah Ta'ala. Nama yang banyak itu boleh ku dicek dia alena fung Allah Ta'ala. Pangkau ke ya romegai boleh ku dicek dia alena fung Allah Ta'ala. Boleh rimegai pangkau ke rimegai sifa rimegai we aseng-aseng dipalisu dicek dia, itulah makna tauhid. Apa itu tauhid? Mapasewa. Aga dipasewa anu mega pak nareko anu cek di memetomilo dipase di itu na perlu dipasewa. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Makanya ya tidak perlu kita pertentangkan lagi bahwa antara Tuhan yang banyak itu bukan dalam hal ini ya zatnya karena zatnya dia Esa ya, tapi perbuatan sifat dan nama-namanya itu yang banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin jarang ya apa mengkalinga kikaja-kaja bangsa aneh. Ya. Saya saja Bapak Ibu ya secara pribadi ya kadang-kadang si minggu pa guru ina paulep pokoknya dia tuh kena si jauh let tuh dangang ikonnya ya itu minimal 1 minggu ma guru ka apa si cocok iri kita iro diboleh si bawa ke di guruku jadi kadang-kadang tuh udah ka iro maruki ya mak guru topi di guru ta itu minimal 5 kali Pak saya belajar itu di guru di mursyid saya di setiap minggu itu. Saya di rumah itu lebih banyak belajar dibanding daripada ya bahkan kadang-kadang ya kok jama-jamang figo misalkan ya kadang-kadang ya rodo emak nena etamele mesu Pak guru negeri ya biasa kok kamu ke jama-jamang ribola bonro sementara mak guru matoka utaro HP ku itu zoom langsung Pak di guru itu mak bisa pandai matoka dan lain-lain sebagainya. Ya, walaupun mungkin dalam posisi kalau mau khusyuk itu biasanya kalau sudah sholat itu baru. Bahkan tengah malam sering kita Pak jam 11 itu baru dimulai pelajaran. Ya, sampai 4 jam itu tidak dia temateko. Dia dirasa patak jani
Nah ini. Nah, dalam pelajaran yang sesingkat ini, 1 jam ini, tidak sampai. Itu kadang-kadang berulang kali Bapak Ibu sekalian. Makanya mohon maaf, kalaupun mungkin tidak pernah kita temukan di tempat lain dalam pengajian-pengajian seperti ini, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dan kalau itu memang agak berat, ya saya tidak merasa bahwa ini yang paling benar. Dewa kadayana paling tongenge, tapi yang pasti bahwa ya Roh Allah Ta'ala naiseng atata maka damat atana maka damat tongenge roh ataku menguju loria. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu perjuangan batin menuju kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena kita mau menempuh jalur-jalur dekat, jalur tol, jalur tarekat, jalur hakikat, dan jalur rahasia atau ma'rifat. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita berada pada ranah syariat terus, mulai dari kita lahir syariat, awam, kapan bisa kita cepat sampai kepada Allah? Kita tidak mungkin ya hanya sekedar lahir sebagai seorang awam. Kita mau sedikit meningkat minimal menjadi hawas sebelum kita meninggal. Sebab angka janji itu di Allah Ta'ala, urade nasu di ate poleri farimanana indokna sebelum mengaku untuk sakbiwi pung Allah Ta'ala. Dia itu nak ada koro, ye meloka sompaka, tapi meloka sompaki. Kalau bala syahidana, ye meloka sakbiki. Iya, tega ki mon nama pesabi kok kiri itu na sompai. Cara nama pesabi ki dega dibahas kulala kita fikih syariat. Itu semuanya dibahas dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu sekalian. Iya. Apa itu menyaksikan Allah? Syahadat, beda syahadat, 2 kalimat syahadat, itu beda. Iya. Bukan syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, itu mereka 2 kalimat syahadat. Tapi syahadat hakikatnya adalah penyaksian kepada seorang hamba terhadap Tuhan. Bagaimana menyaksikan Allah? Tidak mungkin menyaksikan dengan memakai mata kasar. Mesti kita harus memakai penglihatan mata batin, atau yang disebut dengan al-basirah. Nah, di dalam salatlah kita dituntut untuk bagaimana bisa menyaksikan Allah dalam salat kita Bapak Ibu, sehingga salat itu bisa nikmat. Makanya di takbir inilah intinya kita mulai salat. Nah, sebelum kita takbir itu kan ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti ribacanai surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Urasiro ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tidak sampai di situ, Pak. Kalau tarekat Naqsabandiyah, ya, itu tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, itu netambai, aga fatambana a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tawereka puang papujil lori iku nia papijepul lori iku. Napan itu usalli farda salatil maghribi thalatha rakaati mustaqbilal qiblati adaan, misalnya ma'muma lillahi ta'ala. Iya, ma'muma lillahi ta'ala. De faton nia ero, tanafina ero. Iya. Ero nia tegi monro. Rimunri rif purana riakka jarita Allahu Akbar. Makanya huruf lameng Allah, lamnya itu harus dipanjangkan sedikit. Untuk apa? Sekedar mengcover dari kalimat niat yang ada dalam batin. Niat itu tannya sa'da tannya hurufu. Ingat? Niat tannya sa'da tannya hurufu. Tapi aga fale atau naati. Ya. Iga ma bicara koro tanniati mutta tapi atitta. Wakat temas sempajam mengeribi talun rakam parallu maka cina karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah yang disebut dengan niat. Magi falen atau sali. Magi atau sali. Menurut Imam Syafi'i kalimat salli itu, usalli farda sampai sekian itu hanya pengantar untuk khusyuk dalam salat. Yang kedua, filosofinya yarfung Allah Ta'ala de na cice bawa mapangkau ke kolon figo. Apa artinya? Engka mema pejolok nauki kolauhum mahfuz. Nah, pengka kenyataan
Ya, dega agama dan daung silampa pole ribatanna. Sangadinna pura pa taruki kolahum mahfuz. Inilah filosofinya kenapa kita mengucapkan kalimat niat sebelum kita sholat. Usalli diuki ijolok melalui werek kadata. Allah Ta'ala pura memang ini taruki di lauhum mahfuz napa kejadian di lino. Maka itu di fuada jolok napa kejadian di laluna sempajata. Niat itulah yang menjadi bukti nyata bahwa kita ini betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang kedua, salah satu keutamaan takbir ihram itu adalah menembus lapis-lapis hijab diri kita dengan Tuhan. Ya, apa itu lapis-lapis hijab? Nah, kita sudah pernah bahas apa itu hijab. Hijab itu adalah pertanyaan apa dan siapa. Ya, niga kemudian aga. Nah, ya mana roh? Ya naro halangi kiro. Ini Bapak Ibu. Nah. Coba Allahu Akbar. Tiba-tiba tak pemat telepon keluarga tak diboleh. Iya. Nah sabab ini bebas nih boleh dibelisi. Iya. Iro belisi sapa si cara peko bicarana naule halangi sih. Mat telepon maka dibelisi telepon ni maku koin masuk panjang itu. Telepon nih telepon. Ini bebas nih boleh dibelisi. Tapi iro koro. Dia pernah bebas sebab engkau mau perintah telepon. Inilah yang menghalangi kita Bapak. Karena iblis memang itu tidak senang seorang hamba bermi'raj, naik ke langit menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sementara mohon maaf, dalam salat itu sering muncul pikiran-pikiran cerdas. Biasa itu nareko masam pajaki. Sini nih rupure anu dia lupain kemana dia langsung pajata. Iya. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya, angka saya ditahu, tadengi gagana. Oke tadengi gak kira-kira, peril dua ngagar di difake, nule lisu, maka di Imam Ahmad bin Hambal, loko masam pajak. Betul ada nareko loko mengerangin numan lupa loko bahan masam pajak itu compa mana tuh? Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena iblis memang itu kerjaannya. Nah, pada saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, disinilah iblis mendemonstrasikan kehebatannya dalam menghalangi seorang hamba untuk naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara. Bahkan oleh tanda metona prajurit nabelisi mundur. Mulai jenderal itu panglimanya itu Pak. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini tanya. Ya prajurit itu mundur di pasai. Iya, magampa digoda teh, ceko-ceko komatimba dan lain sebagainya. Itu, gampang ada. Dia tanah perlu nawasi. Tommy itu jenderal na belisi pada saat kita dalam keadaan mau naik ke langit. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Apa itu hijab? Hijab itu adalah dinding atau tembok yang menghalangi kita untuk mencapai jarak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah pernah bahas Bapak Ibu, agairu hijab, yeroh dihalangi. Hijab dua macam, zulmani si bawah, nurani. Zulmani, musyrik, munafik, mencuri, berzina, merampok. Insya Allah hijab seperti ini bukan jamaahnya Masjid Tua Al-Mujahidin. Insya Allah kita sudah bebas dari situ. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah kita bisa bebas dari hijab nurani. Apa itu nur? Cahaya. Nurani. Kebaikan. Deceng. Iya engke dipapole. Nekia. Gara-gara yero decengin nasabariki. Ujiale. Nasabariki matempo. Iya. Saya kasih contoh. Misalkan malomo-lomo dalek tak. Oh. Malomo dalek. Gara-gara sempajak duharo ya roh. Itu hijab. Maka lancar urusanku. Gara-gara aga sempajak sunat tahajud ya roh. Merasa diri kita dimuliakan oleh Allah, dispesialkan oleh Allah
karena prestasi ibadah yang kita lakukan sesungguhnya itu gagal kita menjadi orang mulia di hadapan Allah. Kita jatuh. Hati-hati. Dan malaikat pun juga pernah jatuh, Pak. Ya kamu maka deki belisi bawa purma medu malaikat itu. Kapan itu? Wattunna natutura decena. Diolona fungala ta'ala. Rimundri melokna ripancaji lupa tahu. Tapana farotes si fungala ta'ala. Iya, kan? Apa protesnya di situ? Maka di malaikat qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nuqaddisu nusabbihu wa nuqaddisu. Coba kan? Maka senang kami loko pancaji rupa tahu. Ina jame si mata mak dosa-dosa mesti pacolok dari desena. Iya. Tapana rampe de cena malaikat jalona fungala ta'ala nahnu nusabbihu wa samittana ditasabbihu fuang. Wa nuqaddisu wa samittana difacingi ku fuang. Mace fungala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ia lebih bisa dibanding daripada. Sehingga pada saat itu Bapak Ibu, ya malaikat awalna koi di arash itu mengelilingi arash beribadah. Allah Ta'ala nasuruh malaikat itu no. Tanya ko tuan romo di arash. Magai matampo ko matuturanya deh no ko diawa sehingga mereka itu malaikat itu turun ya sampai beristighfar 40 hari, ada mengatakan 40 tahun baru Allah ya. Karena ada Baitul Ma'mur di hadapan di bawah arash. Maka dalam surah Al-Hijr kalau saya tidak salah, astakbarta itu dalam ayat itu yang dimaksud di situ adalah iblis. Ya, tapi al-alin am kunta minal alin itu dalam ayat itu, ataukah engkau merasa dirimu lebih mulia, lebih tinggi? Ya. Senaki yang kedah ya melomur rusaku nama si kak Allah Ta'ala berarti itu dia di lebih dia loh Allah Ta'ala nah sebab merasa melebih mufi selamang kamu merasa melebih dia loh Allah Ta'ala nah itu dia lebih ya makanya kan pernah kita kalau ada orang yang ya menikmati ya jabatannya ya merasa dirinya kita ku pejabat bebas lampu merah, dikawal kemana-mana. Itu sebetulnya hijab itu. Iya. Dikiringi undangan, degagah hajina. Mana ke degagah hajina nah? Egegana di falau. Iya. Bakawin renga sisa. Sebab dia kena upaki mah pelunasan. Masa nah dari undangan degagah hajina. Itu sudah hijab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hati-hati. Saya tidak bisa jamin, termasuk diri saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang bisa menghalangi kita untuk dekat dengan Allah karena ada hijab. Makanya itu saya mohon maaf. Iya. Ada orang menganggap bahwa bekas salat itu yang di sini itu berpotensi untuk menjadi uji reale. Di itu maka doa. Pas sempaja rupa kecanrana kowe. Bisa jadi kan? Iya, atau kita yang merasa ya supaya ini kata kada pas sempaja tadero kecanrana kowe. Berarti itu Bapak Ibu tidak mulia di hadapan Allah. Jadi hati-hati. Iya, bukan itu yang disebut dengan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Berpotensi. Yang kedua potensinya adalah ya boleh jadi ya rupurana kesingi pungala ta'ala ancajingannya disolangi sih nah sebab mana ke ditaruh sih konyi ya anu maloto nang mapute ni milakilla. Lokasi disolangi. Nah, ya rupurana pancaji pungala ta'ala kan. Allah Ta'ala pancaji di solang. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Itu potensi-potensi berdosanya ada. Ini hati-hati. Makanya itu tadi saya bilang, memahami naskah-naskah atau ayat-ayat dalam Al-Quran tidak sekedar hanya dengan mengandalkan bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian, iya. Sebelum takbiratul ihram, dianjurkan kita untuk betul-betul fokus dan berkonsentrasi kepada Allah. Diusahakan tidak boleh ada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala dalam benak kita. Pada saat kita takbir, kita mengangkat kedua tangan, ya, kita seraya keduanya menghadap ke kiblat. Mohon maaf, ini juga ada. Kita temukan di beberapa tempat. Ada yang takbir, engkau takbir ihram, napa pejarinai? Allahu Akbar.
Itu biasanya di dalam tarekat-tarekat tertentu. Allahu Akbar. Iya. Atau Allahu Akbar. Yang dianjurkan pada saat kita takbiratul ihram itu biasa kuma musuh kita dia kajerita apa we. Enggak boleh menembak itu. Iya. Kenapa? Dia sudah pasrah. Kalau menembak itu kena ham. Iya. Maka kita di hadapan Allah pasrah sepenuhnya dengan menghadapkan tangan kita menuju ke kiblat. Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga atau pundak. Itu dalam hadis. 2 saja hadis yang saya temukan, telinga dan pundak. Saya belum pernah temukan hadisnya di sini. Allahu Akbar. Engkau tadi? Engkau? Dia gagah hadis nero tapi nula ka kana runtuh. Kok kana runtuh? Lo sewaktu tanda tegara hati. Kita agak ngarin baca. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang kita temukan itu hanya ini, Allahu Akbar atau ini Allahu Akbar. Yang di sini belum. Iya, apalagi Allahu Akbar. Kan ada juga yang begitu. Iya. Ketemu apa aku bawah ya? Selesai. Seharusnya di situ, Pak. Mesti kita harus Allah. Disitulah kita batinkan. Kenapa? Kita mulai baru mau naik ke langit pada saat itu. Dan disitulah iblis mendemonstrasikan kehebatannya untuk mencegah seorang hamba naik ke langit. Maka disitulah seharusnya kita berjuang. Makanya itulah tadi disebutkan bahwa hijab itu menurut hadis Musnad Ahmad bin Hanbal ada 70.000 hijab yang menghalangi seorang hamba untuk sampai kepada Tuhannya. 70.000 hijab itu macam-macam, Pak. Engkau pada mitisu cukup dengan Pak Jalo bawa sebok nih. Engkau pada kertas, ya dicodo-codo bawang tapa sebok nih. Engkau pada tembok. Ya, iku pada tembok. Bulak apa pada disebut. Apalagi nareko benteng. Ada yang sama dengan benteng. Makanya Pak, nakoidi lo sebut ide na dibeli. Ika fafale, fongalah tala tofa. Iko fongalah tala melo, namu magumpe na sebut to. Di sinilah Pak, pada saat kita ya menghadapkan kedua tangan pasrah sepenuhnya di hadapan Allah. Ingat, pasrah sepenuhnya. Dan dalam posisi inilah yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati. Kita mematikan dalam salat, mati kita kalau sempat jatah, maka kita akan kembali kepada Allah pada saat salat. Itu mi'raj Nabi, itu kembali kepada Allah. Dia bertemu dengan Allah di sana. Di alam batin. Mi'raj itu kan perjalanan rohani Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Makanya itu ya, dalam kepasrahan sepenuhnya ini ya, wala tamutunna illa wa antum ko carata betuangi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Coba beresiko do kurang makanya dikoro. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Aja mau mati kalau kamu dia pemusalla. Tapi coba buka kamusnya. Kamus lisanul Arab. Bahwa al-muslimu itu disebut dengan bahasa Arab apa? Artinya pasrah. Maka yang disebut dengan muslim itu adalah orang yang patuh, pasrah di hadapan Allah. Ya. Makanya kan tingkatan tawakal itu ada 3 kan? Ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Nanti kita mungkin perjelas ini, kita pernah singgung. Yang mana disebut dengan tawakal, taslim, dan tafwid. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Disinilah kita pasrah. Ketika seorang hamba pasrah di hadapan Allah, mumaga jam menawena solongangin narik utama imasi di sibawa wetasi itu na di sepasilaingan. Tega wetasi, tega we solongan. Coba. Ya kumaku nih rumah gini. Iya. Ini diasang makada antara atas si bawah puang. Ya. Masih ini tanya masih di kita sudah pernah bahas itu. Tanya masih di maka dafadafare boleh konyeli supaya makwe. Bukan itu yang dimaksud dengan masih di. Saya lihat di Facebook itu ada yang bantai ini. Iya. Ya roko di nabetuang ya rodo
pendafaan rekrut Ki Haji Ambo Dalle dalam Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ada buku kitabnya di rumah. Werek kadatongan ngeri tujun nafapi jepur ripuan mapan caji. Di situ Pak ada di situ tentang tata cara peringerang agaya seperingerang agata meringerang niga dingerang dan lain-lain sebagainya. Iya. Waktu meringerang, tiga de seperingerang. Itu di situ Pak ada dibahas. Salah satunya di situ dia kritik orang yang mengatakan menyatu kembali bersatu dengan Tuhannya. Bukan itu yang dimaksud. Nah, tenero akan tetapi merasa diri sudah tidak ada lagi apa-apanya di hadapan Allah. Tenyewe si tengah ya tuh, tenya itu ya mak kita, tenya itu ya meringkelinga. Nah sabab degaga elo uleku iya di anu mate ki anu taru ki to pefe ki dena dulle mak kita meringkelinga faise paulle mak bicara narek kode gaga roh. Siapa itu roh? Fung Allah Ta'ala funna. Aga nataro ko roh sipa atau ngenna fung Allah Ta'ala. Maka hakikat daripada yang hidup itu sesungguhnya hanya Allah. Hakikat daripada yang berbicara itu hanya Allah. Itu yang menyebabkan kita bisa berbicara. Roh, di mana roh itu inna lillahi majapunna fung Allah Ta'ala funna kan? Wa inna ilaihi rajiun li sumati di fung Allah Ta'ala. Perjalanan rohani inilah dalam sholat kita. Ini yes soka mami raja ki jadi di famulatoni bahas miraja. Iya. Pamuli kan bulan Rajab ini. Nah, sudah masuk waktunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kita lanjutkan lagi pada ini masih banyak, masih ada sekitar 8 keutamaan dan rahasia takbir. Saya tidak tahu apakah bisa kita selesaikan pada bulan depan. Nah, sebagai sedangkan lagi diringkas-ringkas saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fi kila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.